akhir semester saya. Sebelumnya perkenalkan saya Yanti, saya dari Prodi Tadris Matematika kelas 3B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di video saya ini saya akan membahas sebuah topik tentang metode mengajar Rasulullah SAW dalam buku Muhammad Sang Guru yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, seorang ulama besar di bidang hadis. Kemudian metode ini akan dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Video ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Erpin Effendi MPD. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang telah memberikan bimbingannya selama proses pembelajaran pada semester ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apa saja sih metode mengajar Rasulullah? Jadi, dalam buku Muhammad Sang Guru yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, terdapat 40 metode mengajar Rasulullah SAW, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode mengajar Rasulullah, yaitu metode membuat analogi atau perumpamaan, serta metode diskusi dan tanya jawab. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, jika terdapat hukum-hukum yang samar atau tidak jelas dan rumit bagi para sahabat, Rasulullah menggunakan metode analogi dalam mengajarkan dan menjelaskan hukum itu kepada para sahabat. Hukum-hukum yang awalnya sulit dipahami menjadi lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami para sahabat. Lebih dari itu, melalui metode analogi dan perumpamaan ini juga mereka bisa mengetahui cara-cara menjalankan syariat, tujuan ditetapkannya syariat, serta cakupannya yang luas. Metode ini dianggap cukup memudahkan dan mempercepat pemahaman mereka terhadap ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Di kalangan para ahli ilmu balaghah, metode ini mempunyai manfaat besar dalam mengungkap makna-makna tersembunyi atau abstrak dan hal-hal yang rumit. Di dalam Al-Quran pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menggunakan ungkapan-ungkapan yang di dalamnya terdapat perumpamaan atau contoh. Demikian pula dengan Rasulullah SAW, beliau banyak menyebutkan perumpamaan dalam percakapan, nasihat, dan ucapan-ucapan beliau. Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah, baunya semerbak, rasanya sedap. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, rasanya manis tapi tak berbau. Perumpamaan seorang pendosa yang membaca Al-Quran itu seperti raihanah atau kemangi, baunya sedap tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang pendosa yang tak membaca Al-Quran itu seperti buah pare, rasanya pahit dan tidak ada baunya. Dan perumpamaan teman yang soleh itu seperti pemakai minyak wangi, jika kau tak dapat minyaknya, kau dapat baunya. Sementara perumpamaan teman yang jahat itu seperti tukang besi, meski kau terkena hitamnya, kau kena asapnya. Buah utrujah dalam hadis tersebut adalah buah terkenal di Jazirah Arab. Buah ini rasanya nikmat, baunya sedap, dan memiliki warna serta bentuk yang indah. Rasulullah menggunakan buah utrujah ini sebagai perumpamaan untuk menjelaskan betapa mulianya kedudukan seorang mukmin dan betapa tinggi nilai amalnya. Juga untuk menjelaskan betapa rendahnya kedudukan dan nilai amal seorang pendosa. Adapun metode yang digunakan Rasulullah SAW dalam mengajar yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Metode ini merupakan metode cara mengajar Nabi yang paling menonjol. Beliau adalah teladan dalam menyampaikan ajaran Islam, termasuk dalam metode pengajaran. Beliau sering menggunakan metode diskusi dan tanya jawab untuk membimbing para sahabat agar memahami agama dengan baik, meningkatkan daya pikir dan menyentuh hati mereka. Beliau sering memulai percakapan dengan pertanyaan agar para sahabat berpikir dan mencari jawabannya. Hal ini membuat mereka lebih terlibat dan aktif dalam memahami pesan yang disampaikan. Dan beliau memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk bertanya tentang hal-hal yang belum mereka pahami. Sikap ini menciptakan suasana diskusi yang terbuka dan inklusif. Dan beliau sering mengajak sahabat berdiskusi ketika menghadapi permasalahan. Dalam pembelajaran matematika, kita sebagai pendidik bisa menggunakan metode-metode yang dicontohkan Rasulullah. Sebagai contohnya, di sini saya akan mengambil materi tentang himpunan dan akan mengaitkannya dengan metode mengajar yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebelum menjelaskan kepada siswa apa sih itu himpunan,
Terlebih dahulu, kita bisa memberikan perumpamaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami materi himpunan tersebut dan siswa terbiasa berpikir secara analogis. Coba kalian bayangkan, himpunan itu seperti sebuah kotak mainan. Kotak ini hanya bisa menyimpan jenis mainan tertentu. Misalnya kotak A hanya untuk bola. Kalau ada mainan lain seperti boneka atau mobil-mobilan, mereka tidak termasuk dalam kotak itu. Nah, dalam matematika, himpunan itu adalah kumpulan objek tertentu yang memiliki kesamaan, dan kita sebut objek-objek ini sebagai anggota himpunan. Adapun macam-macam himpunan, yaitu yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong itu seperti kotak yang tidak ada isinya. Contohnya adalah bilangan genap yang lebih kecil dari 0. Karena tidak ada bilangan genap yang memenuhi syarat tersebut, maka himpunannya kosong. Dalam matematika, himpunan kosong ditulis dengan simbol kurung kulawal yang tidak ada isinya, yang tidak ada anggotanya. Yang kedua yaitu himpunan irisan. Himpunan irisan adalah anggota-anggota yang ada di kedua himpunan sekaligus. Misalnya, bayangkan kita punya dua kotak mainan. Kotak A berisi bola merah dan biru, sedangkan kotak B berisi biru dan hijau. Irisan dari kedua kotak ini adalah bola biru, karena hanya bola biru yang ada di kedua kotak tersebut. Dalam contoh lain, misalnya himpunan A, anggotanya ada anggur, apel, manggis, dan durian, dan himpunan B anggotanya itu apel, pisang, dan manggis. Irisan A dan B adalah apel, manggis, karena hanya apel dan manggis yang ada di kedua himpunan. Yang ketiga yaitu ada himpunan gabungan. Gabungan itu seperti kita menyatukan isi dua kotak menjadi satu. Misalnya kalau himpunan A ada anggotanya itu ada ayam, bebek, burung, dan himpunan B anggotanya ada bebek, burung, dan tikus. Gabungannya adalah ayam, bebek, burung, dan tikus karena kita mengambil semua hewan dari kedua himpunan tanpa mengulang. Setelah kita memberikan perumpamaan kepada siswa, kita bisa lanjut ke metode diskusi dan meminta siswa untuk mendiskusikan dengan teman sebangku. Misalkan himpunan A anggotanya 2, 4, 6, dan 8, dan himpunan B anggotanya 3, 6, dan 9. Angka apa saja yang ada di irisan kedua himpunan ini? Kalau kita gabungkan kedua himpunan ini, apa saja anggotanya? Setelah siswa mulai berdiskusi, kita bisa berkeliling untuk memantau diskusi dan memberikan bimbingan kepada siswa yang mungkin bingung. Setelah meminta siswa untuk berdiskusi, kita bisa menggunakan metode tanya jawab untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa tentang materi himpunan tersebut. Misalnya kita punya himpunan C bilangan prima kurang dari 10 dan himpunan D bilangan genap kurang dari 10. Angka berapa saja yang menjadi irisan kedua himpunan ini? Misalnya siswa ada yang menjawab, irisan dari himpunan C dan D berarti angka yang ada di kedua himpunan sekaligus. Angka itu adalah 2, karena hanya 2 yang merupakan bilangan prima sekaligus bilangan genap. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menggabungkan kedua himpunan ini? Misalnya siswa ada yang menjawab, kalau kita gabungkan hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 karena kita mengambil semua angka dari kedua himpunan dan tidak ada angka yang ditulis 2 kali. Selanjutnya kita akan menggambar diagram pen untuk menyelesaikan soal ini. Misalnya kita punya himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 3, 4, dan 6. Mari kita gambarkan apa saja anggotanya di setiap lingkaran. Pertama, kita lihat dulu anggota yang ada di kedua himpunan sekaligus, yaitu 3 dan 4. Jadi 3 dan 4 akan ditempatkan di area irisan kedua lingkaran, yaitu bagian tengah. Setelah itu, kita isi bagian lingkaran A yang tidak beririsan dengan anggotanya, yang tidak ada di himpunan B, yaitu 1 dan 2. Lingkaran B yang tidak beririsan diisi dengan anggotanya yang tidak ada di himpunan A, yaitu 5 dan 6. Metode analogi membantu siswa memahami konsep-konsep yang abstrak dengan cara yang sederhana dan relevan dengan kehidupan mereka. Dengan perumpamaan, siswa dapat menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sementara itu, metode diskusi dan tanya jawab memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif, bertukar ide, dan membangun pemahaman mereka melalui interaksi. Dengan diskusi, siswa belajar bekerja sama, saling menghargai pendapat, dan berpikir kritis. Metode tanya jawab melatih kemampuan mereka untuk berpikir logis dan menjelaskan jawaban dengan jelas. Kombinasi kedua metode ini tidak hanya membuat suasana kelas
lebih hidup dan menarik, tetapi juga membantu siswa menguasai materi dengan lebih efektif. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang belum dipahami, karena belajar adalah proses yang terus berjalan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa dan tetap semangat buat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.